Selanjutnya, perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial. Apa sih itu kohesi sosial? Kohesi sosial merupakan awal konsekuensi penting dari aksi kolektif sukses. Kohesi sosial menengahi formasi kelompok, produktivitas, dan pemeliharaan. Guna mengurangi perselisihan yang mengarah pada integrasi atau kohesi sosial, ada 4 elemen yang perlu diperhatikan. Yang pertama, terpenuhinya hak asasi manusia. Yang kedua, menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Yang ketiga, tidak adanya diskriminasi. Yang keempat, adanya partisipasi aktif atau keikutsertaan individu. Integrasi sosial juga memiliki tujuan loh. Apa sih tujuannya? Tujuan integrasi sosial adalah melakukan pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial. Selain itu juga untuk menyatukan unsur-unsur sosial yang berbeda dalam masyarakat. Kohesi sosial dapat dibagi menjadi 5 hubungan dimensi teori dan sosial. Di antaranya, rasa memiliki, rasa moral, kepercayaan masyarakat, tujuan konsensus, dan jaringan kohesi. Faktor-faktor yang memengaruhi keteraturan sosial, contohnya pengendalian sosial dan wewenang, adat istiadat, norma hukum, pertis, dan kepemimpinan. Ada beberapa proses terjadinya integrasi suatu bangsa, di antaranya melalui proses interaksi, proses identifikasi, kerjasama atau cooperation, terus proses akomodasi, proses asimilasi, dan proses integrasi. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang memengaruhi cepat lambatnya integrasi sosial. Yang pertama, homogenitas kelompok, yang kedua, besar kecilnya kelompok, yang ketiga, mobilitas geografis, yang keempat, efektivitas komunikasi. Ada beberapa syarat berhasilnya kohesi sosial. Menurut William F. Obrum dan Meyer Nimkov, syarat berhasilnya suatu integrasi sosial, yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan satu sama lain. Yang kedua, telah dicapai konsensus atau kesepakatan bersama mengenai nilai-nilai dasar yang dijadikan acuan utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, nilai dan norma dasar tersebut telah hidup dan berkembang cukup lama. Negatif. Yang kedua, positive approach atau pendekatan positif. Pendekatan positif ini dibagi menjadi 4 pendekatan. Yang pertama, territorial cohesion approach, yang berdasarkan kepada prinsip solidaritas teritorial yang terjadi antar anggota dengan wilayahnya. Social capital approach, melihat adanya persamaan nilai, standar hidup, dan kepercayaan bersama, akan menciptakan masyarakat yang berupaya untuk menyelesaikan masalahnya secara bersamaan. Yang ketiga, quality of life approach. Pendekatan ini melihat bahwa kualitas sosial dalam masyarakat dapat dijadikan indikator untuk mengevaluasi kualitas ekonomi dan hubungan sosial mereka. Yang keempat, access to right approach, yang melihat bahwa sosial dengan menganalisis kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan hak-hak mereka, maka dapat dilihat apakah kohesi sosial dapat tercipta.